Selamat datang pada video tutorial web programming menggunakan PHP. Perkenalkan, nama saya Harfianto. Pada tutorial ini saya akan dibantu oleh Michael Renaldo. Sesi pertama ini saya akan memperkenalkan web programming menggunakan PHP. Tools atau software yang akan digunakan adalah web server dan database server. Web server yang akan kita gunakan adalah Apache Server, sedangkan untuk database server yang akan kita gunakan adalah MySQL. Kedua aplikasi ini sudah dipaketkan pada XAMPP dan WAMP. Pada tutorial ini saya akan menggunakan XAMPP. Selain itu, kita juga membutuhkan text editor seperti Sublime, Atom, dan PHP Storm. Namun, pada tutorial ini saya akan menggunakan Sublime. Serta, kita juga membutuhkan web browser seperti Chrome, Firefox, Safari. Pada tutorial ini saya akan menggunakan Chrome. Saya berharap kalian memiliki basic programming dan HTML. Untuk material, pertama saya akan menjelaskan Introduction Web Programming on PHP. Kedua, array. Ketiga, looping atau iteration. 4, selection. 5, string manipulation. 6, input. 7, register dan error message. 8, authentication. 9, item insert and select. 10, item update, delete, dan authorization. Untuk pertemuan 1-5 akan dipandu oleh saya, Harfianto, sedangkan 6-10 akan dipandu oleh Bapak Michael Renaldo. Sebelum itu, ada baiknya kita mengenal web server dan klien. Pada umumnya, web server dan klien server terhubung dengan menggunakan jaringan komputer. Melalui protokol HTTP yang kepanjangannya adalah Hypertext Transfer Protocol. Contoh web server adalah Apache, Nginx, dan IIS. Sedangkan contoh klien adalah seperti browser, browser Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari. Saya akan memperjelaskan proses interaksi antara klien dan server. Pertama, klien atau browser akan melakukan request kepada server dalam bentuk URL. Lalu, web server akan mempersiapkan atau menggenerate halaman dalam bentuk HTML. Terkadang, server membutuhkan data dari database. Maka, server akan mengakses database untuk mendapatkan data. Lalu, akan digabungkan dengan HTML. Lalu, bila halaman telah siap, maka akan dikirim ke browser dalam bentuk HTML. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Kita akan memulai tutorialnya. Di komputer ini saya sudah menginstal XAMPP dan Chrome serta Sublime. Kalian dapat mendapatkan installernya dengan Google, cari saja melalui Google. Kalian dapat menginstal dengan versi yang paling baru. Di komputer saya menggunakan versi untuk XAMPP-nya 7.1, sedangkan Sublime-nya 3143. Sedangkan Chrome-nya dengan versi yang terbaru. Kalian dapat menginstalnya seperti biasa dengan menext saja, next.
Tapi khusus untuk XAMPP, pastikan bahwa tempat kalian menyimpannya itu adalah di C XAMPP. Oke, bila kalian sudah menginstalnya, ya, kalian dapat membukanya. Saya akan membuka XAMPP terlebih dahulu. Ya. Setelah XAMPP terbuka, maka akan muncul kurang lebih layar seperti berikut. Ya, seperti ini. Oke. Ketika untuk membuat server di komputer kalian sendiri, itu kalian cukup menjalankan start saja di Apache. Tapi untuk database, kita membutuhkan start juga di MySQL. Bila kalian menemukan problem, kurang lebih seperti saya, ini adalah masalah pada port biasanya. Nah, port di sini adalah karena ini kalian bisa allow akses saja kalau muncul seperti ini. Ya. Biasanya karena port untuk Apache itu adalah karena menggunakan HTTP, pada umumnya adalah menggunakan 80. Namun, pada biasanya Windows yang terbaru, 80 itu sudah dialokasikan untuk hal yang lain. Sehingga kalian harus mengganti Apache, port dari Apache ini. Oke, cara menggantinya bagaimana? Cara menggantinya kalian cukup mengklik config, ya. Berikutnya Apache atau di sini httpd config. Setelah itu kalian bisa mencari ke bagian bawah, ya. Ke bagian bawah, cari dengan awalan listen 80 seperti ini. Oke. Listen 80 ini standarnya port HTTP, tapi kita bisa menggantinya. Kalau saya biasanya menggunakan 8088. Ya. Kalau sudah, tinggal kalian save saja. Kalau sudah save, kalian bisa close. Setelah itu silakan kalian coba menjalankannya kembali. Ya, bila ada muncul seperti ini, tinggal di allow access saja karena ini masalah firewall. Ya, untuk mempermudah biasanya allow access saja. Bila kedua ini sudah hijau atau sudah menyala, udah start dua-duanya, kalian bisa membuka web browser kalian terlebih dahulu. Kita mencoba apakah Apache ini benar-benar sudah menyala. Oke. Kalau sudah terbuka web browsernya, tinggal kalian ketik di sini. Karena kita mau mengakses web server yang ada di komputer kita sendiri, kita dapat menggunakan localhost. Namun, bila kalian mau mengakses komputer yang bukan komputer kalian sendiri, kalian dapat mengakses dengan menggunakan IP bila itu dibukakan aksesnya. Namun terkadang beberapa tidak bisa. Ya. Oke. Ini saya masukin. Ya. Sini ada localhost 8088. Oke. Kalian coba buka saja terlebih dahulu. Setelah kalian mencobanya, kalian dapat melihatnya di sini. Ini adalah halaman default dari XAMPP-nya, ya. Di sini dia welcome to XAMPP for Windows 7.1.11. Oke. Bila halaman ini sudah terbuka, berarti kalian sudah dapat mengaksesnya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat web
atau halaman pertama kalinya dengan menggunakan PHP. Oke, untuk itu kita harus menggunakan yaitu Sublime. Ya. Oke, bagaimana kita membuatnya? Pertama, kalian harus tahu di mana tempat halaman itu diakses. Jadi, kalau misalnya kita mengakses ini, yang tanpa dashboard ini, dia akan mengaksesnya ke folder dengan nama htdoc. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian buka C kalian, XAMPP. Berikutnya kalian bisa mencari htdoc. Yang ini. Setelah itu, ini adalah root defaultnya. Jadi harusnya defaultnya ke sini, ya, ke folder ini. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat aplikasi pertama kita? Pertama di sini dengan menggunakan ini, ya. Tunggu, ini sebelumnya, project sebelumnya. Ya, saya remove dulu terlebih dahulu. Oke, kalian bisa membuat folder di htdoc ini. Pertama kalian bisa membuat new folder dengan nama project. Sebaiknya untuk setiap project atau setiap latihan kalian memisahkannya, karena tujuannya untuk mempermudah pemisahan antar web satu dengan web yang lainnya. Misalnya di sini saya memberikan nama sesi 1, sesi 01. Oke. Setelah itu di sini kita balik lagi ke Sublime. Sini saya bisa open folder. Ya. Gunanya open folder ini biar mempermudah, tinggal kalian arahkan lagi ke XAMPP, ya. C, setelah itu XAMPP, setelah XAMPP, berikutnya jangan lupa htdoc, berikutnya adalah session 1, session 01, yaitu select, oke. Nah itu di dalam sini kita bisa membuat file baru, file new file, ya. Kita save dulu terlebih dahulu, kita save. Namanya biasanya diawali dengan index, dengan diakhiri dengan PHP, atau extensionnya adalah PHP. Nah, itu saya save. Berikutnya, setelah seperti sudah di-save, berikutnya kalian bisa membuat HTML biasa terlebih dahulu dengan cara mengetik HTML. Ya, setelah kalian mengetik HTML, kalian bisa tunggu sebentar. Setelah kalian mengetik HTML, kalian bisa tab. Dan untuk Sublime, ini ada kemudahannya, ada fiturnya untuk membuatkan halaman template seperti ini, ya, template HTML saja beserta head dan body-nya. Oke. Di sini ini ada tag HTML biasa, ya. Untuk PHP sendiri, PHP memiliki tag sendiri. Tag-nya adalah seperti ini, lebih kecil, tanda tanya, PHP, berikutnya ada tanda tanya lebih besar. Oke, sama seperti HTML, jadi lebih kecil tanda tanya PHP ini itu adalah pembukanya atau tag bukanya, sedangkan yang di belakang sini ini adalah tag tutupnya. Ya. Segala sesuatu yang ada di dalam tag ini itu akan di-generate, ya, atau interpretasi gitu ya. Nah, setelah itu akan menghasilkan HTML seperti biasa.
Oke, misalnya kita bisa mencobanya. Untuk mencetak di sini kalian bisa menggunakan echo, ya, echo. Di sini untuk stringnya kalian bisa menggunakan kutip 2 atau kutip 1. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya nanti. Oke, di sini misalnya saya coba untuk hello world dulu. Hello world. Oke, sudah. Kalau sudah, kalian bisa cobain di sini kalian save kembali, jangan lupa. Ya, jangan lupa untuk di-save kembali karena kebiasaannya adalah kalau tidak kalian save, maka halaman ini tidak akan terupdate. Ya. Oke, setelah itu kalian bisa buka ke halaman ini. Caranya gimana? Caranya adalah pertama, sama seperti yang sebelumnya, kalian bisa mengetik localhost terlebih dahulu, berikutnya 888. Berikutnya, tinggal kalian kasih backslash, ya, slash. Backslash ini berikutnya adalah dengan nama sesi 1, sesi 01. Berikutnya adalah index.php. Oke, kalian coba jalankan. Pada umumnya harusnya muncul adalah hello world. Oke, untuk melihat apakah ini benar-benar HTML-nya yang dihasilkan seperti apa, kalian bisa klik kanan. Berikutnya kalian bisa mencek atau kalian bisa melihat dengan cara mengetik view page source. Oke. Nah, hasil dari generate-nya itu adalah kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi otomatis tidak ada tag PHP-nya sama sekali. Ya. Murni cuma HTML-nya saja yang sudah dihasilkan. Oke. Kurang lebih seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan mengajarkan ya, yaitu cara untuk membuat variabel. Oke, ini saya buat ke bawah, tidak masalah. Ya. Oke, untuk variabel di sini itu tinggal kalian menggunakan pertama depannya harus menggunakan tanda $. Oke. Berikutnya adalah nama variabelnya. Misalnya di sini kalian mau memberikan nama variabelnya dengan kata nama. Berikutnya kalian bisa kasih sama dengan, misalnya namanya adalah Budi, maka saya akan menggunakan kutip 2, di sini Budi. Ya. Nah, pada PHP ini tidak mengenal tipe data. Jadi kalian bisa mengisinya sesuka hati kalian. Kalian bisa mengisinya dengan string, atau kalian bisa mengisinya dengan integer, ataupun float. Misalnya saya membuat angka. Berarti tinggal ini, $, angka, sama dengan, saya mau angka 10. Oke. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, bagaimana bila kalau saya mau memasukkan nama ya, nama Budi itu atau variabel Budi ya, nama variabel nama ke dalam hello world ini ya untuk menampilkannya. Pertama, cara paling gampang adalah dengan mengechonya $nama ya. Kita bisa coba dulu ya. Control save. Nah, itu di sini ya, di browser. Ya. Kalian tinggal merefreshnya. Ya, ini akan jadi Budi ya, hello world. Oke. Nah, untuk enternya atau membuat dia menjadi new line, itu kalian tidak bisa menggunakan /n ataupun ya /n sih biasanya ya. Itu tidak bisa. Oke. Caranya gimana? Caranya kalian harus menambahkan tag lagi di sini. Cara menambahkan tag ya, sama kalian harus mengeprint tag itu terlebih dahulu. Berarti
kalian bisa menambahkan titik ini untuk menggabungkan kedua string, ya. Berikutnya, biasanya untuk menambahkan enter, kita menggunakan BR di sini. Jadi kita memberikan tag BR di sini. Oke. Setelah itu saya save kembali. Ya, setelah kalian save, ya kalian bisa merefreshnya dan dia akan terprint di bawahnya. Kalau kalian mau lihat hasilnya seperti apa, kalian bisa view page source, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, balik lagi dia tidak ada tag PHP-nya sama sekali. Ya. Oke, sudah. Oke, tag PHP ini tidak hanya kalian bisa buat satu saja, kalian bisa buat beberapa tag PHP, tapi ingat, bila kalian sudah mendeklarasi misalnya contohnya di sini angka, maka di bawah tag, misalnya saya buka lagi tag PHP di sini, ya, saya bisa mengeprint angka tersebut, ya. Caranya seperti apa? Tinggal sama, saya echo juga, ya, dolar angka. Oke, sudah, jangan lupa titik komanya. Berikutnya jangan lupa untuk di-save kembali. Setelah itu kita coba dengan merefreshnya di Chrome. Oke, kalau kalian sudah merefreshnya, harusnya adalah muncul ada Budi Hello World 10. Oke, ya. Oke, berarti gampangnya, ketika kalian sudah mendeklarasikannya di atas, kalian bisa mengaksesnya di bawah. Ya, misalnya di sini saya mencoba nambahkan tag lagi, tag HTML biasa ya. Saya tambahin tagnya itu adalah HR ya, atau garis. Oke, saya menambahkan garis saja. Saya save lagi. Maka ini akan terpisah dengan HR. Karena terpisah dengan HR, maka dia akan munculnya di bawah. Ya, seperti ini kurang lebih. Munculnya di bawah. Ya. Tapi tetap nilainya 10. Ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, bila kalian mau menambahkan, misalnya, angka 10. Saya mau tambahkan dengan 7 misalnya. Kalian bisa tambah 7 di sini. Sudah. Ketika kalian save ini, kalian harus memberikan tanda kurung terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian mau 10 ditambahkan dengan 7. Kalau seperti ini, kemungkinannya adalah error. Ya. Oke. Ternyata ditambahkan dulu. Ya, jadi 17 baru di print ya. Tapi hati-hati, kadang tidak bisa ditambahkan dengan plus seperti ini. Lebih baik, lebih aman, kalian tambahkan kurung terlebih dahulu ya. Setelah itu kalian bisa menjalankannya lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita coba lagi ya, 17. Oke, nextnya, selanjutnya, apa bedanya antara kutip yang tadi saya bilang kutip 1 dengan kutip 2? Oke, misalnya di sini saya menambahkan di bawah, ya, di bawah saya menambahkan, saya mau ngeprint lagi atau mencetak lagi. Kali ini saya mau mencetak adalah misalnya Budi dengan angka. Nah, saya mau mencetak angka, ada tulisan angka terlebih dahulu. Di echo, kutip-kutip, angka sama dengan, ya. Saya bisa tambahkan di sini titik, dolar, angka. Ya. Kurang seperti ini. Saya save lagi. Ya. Di sini saya menggunakan subprime yang tidak diregister, jadi muncul seperti ini.
Kalau muncul ya kalian bisa cancel saja. Nextnya di sini kalian tinggal merefreshnya. Ya, muncul angka sama dengan 10. Tapi di sini kalian juga bisa untuk kutip 2 itu akan mengenal variabel. Jadi misalnya saya tulis seperti ini, maka dolar angka ini akan dianggap sebagai variabel. Namun bila kalau saya buat di bawah dengan menggunakan kutip 1, angka sama dengan dolar, ya, angka, maka angka di sini itu tidak akan dikenali sebagai variabel atau akan dicetak begitu saja. Jadi bisa dibilang bahwa dengan kalian menggunakan kutip 2, ya, dia akan mencari variabel di atasnya dengan nama tersebut. Sedangkan kalau kalian menggunakan kutip 1, dia akan tidak mencari lagi, ya. Nah, ada keuntungannya dengan menggunakan kutip 1. Karena dia tidak mencari lagi yang di atas atau tidak mencari variabelnya, maka dengan menggunakan kutip 1 akan lebih cepat dibandingkan kalian menggunakan kutip 2. Tapi keuntungannya kalian menggunakan kutip 2, salah satunya adalah kalian bisa menggunakan variabel di dalamnya. Oke, kita coba ya. Saya buka, oke. Saya refresh. Ingat selalu save ya, karena biasanya kebiasaan tidak kalian save sehingga tidak berubah. Oke, kalau kalian lihat di sini ada angka 10, ya, berubah ya, angkanya jadi 10. Sedangkan kalau misalnya yang kedua, itu angka sama dengan dolar angka saja. Ya, ya ini agak-agak kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, next selanjutnya. Selain echo, di sini kalian juga bisa menggunakan print. Ya, printf. Kalau kalian sudah mempelajari bahasa C, pernah mempelajari bahasa C, ini kalian juga bisa menggunakan print. Misalnya di sini saya coba print, ya. Di sini saya pakai bahasa Indonesia, halo dunia. Oke, sudah. Saya coba tampilkan lagi. Ya, di belakangnya muncul ya, halo dunia. Bisa juga. Selain print, ya ada juga printf. Ya. Kalau misalnya kalian sudah terbiasa dengan bahasa C, bisa menggunakannya. Yang saya akan tekankan adalah salah satunya itu menggunakan vardam. Ya. Vardam ini biasanya digunakan untuk mencari tahu suatu variabel itu apa. Atau misalnya selain variabel biasanya array. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam di sesi 2. Misalnya di sini saya mau mencoba adalah angka, ya, vardam angka. Selain itu, selain ada vardam, kalian juga bisa menggunakan printr, ya, untuk mengetahui apakah ini tipe datanya atau isinya. Jadi biasanya itu gunakan untuk debugging, ya. Oke, saya save. Berikutnya saya buka lagi, saya refresh. Ya, kalau kalian lihat di sini mungkin tidak enak ya melihatnya. Ya, seperti ini tidak kurang enak. Saya akan membuat enter terlebih dahulu. Saya selipkan enter ya. Di sini saya selipkan BR. Saya selipkan BR. Saya selipkan BR lagi. Ya, di sini saya tambah echo BR. Ya. Save. Saya tambahkan BR di sini. Oke. Kalian bisa save ya.
Jadi ya Ctrl Save saja, Ctrl S ya. Setelah itu kalian bisa buka browser kalian lagi. Setelah kalian buka, kalian refresh ya, lebih enak. Dia ke bawah ya. Oke, kalau misalnya Vardam, dia akan memberitahu ya tipe datanya apa, berikutnya nilainya apa. Dan ini kalau print R, dia hanya ngeprint menampilkan 10 ya. Kalian juga bisa coba untuk saya ganti, misalnya di sini saya ganti dengan nama. Yes. Nama. Di bawah saya juga ganti dengan nama. Ya. Saya save. Berikutnya saya cobakan lagi. Saya refresh. Ini contohnya ya. Misalnya untuk string, dia akan memberitahu panjangnya adalah berapa. Misalnya di sini ada panjangnya Budi. Ya, Budi itu panjangnya adalah 4. Sedangkan kalau print R hanya ngeprint saja. Ya, print R biasanya akan berguna untuk variabel dalam bentuk array biasanya. Oke. Ya. Sudah kurang lebih seperti ini. Ya. Selain itu, pada PHP ya, di sini kalian bisa mengubah tipe datanya dengan langsung. Jadi misalnya, kalau misalnya di sini nama, ya kalian memiliki $nama, itu di awalnya adalah Budi misalnya. Di sini saya juga bisa ya mengubahnya langsung. Misalnya, ternyata saya mau ganti nama sama dengan saya mau kasih adalah nama itu adalah nilainya 5. Oke, ketika saya ganti, ini tidak akan jadi masalah, ya. Saya coba akan, saya refresh, dia bisa berubah menjadi dari string, awalnya dari string, berubah menjadi integer, ya. Jadi cukup dinamis, kalian bisa mencoba mengubahnya dengan tipe data yang lainnya, ya. Oke, cukup sesi 1 sampai segini. Nanti saya akan melanjutkannya untuk sesi 2 dengan array. Oke, makasih.